Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri di pesantren manapun kalian belajar, dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan belajar, mempelajari ilmu, cara belajar yang benar di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, dan semoga yang kita dapat adalah benar-benar ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan, lebih bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai kepada, kita masih di bab sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Qala Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila angkal kita sampai wala budda li talibil ilmi min saharil layali. Wala budda li talibil ilmi min saharil layali. Hendaknya, seyogyanya, la budda bisa dimaknai harus, biarpun maknanya seyogyanya, sehingga dalam bab fikih pun kadang-kadang yambahi itu adalah wajib. Yambaghi kalau di bab bab fikih misalnya bab istidbarul kiblat itu kalimat kata imbil yambaghi tapi wajib, atau haram la yambaghi jadi haram. Sini juga begitu, harus penuntut ilmu itu apa? Melek di malam hari, belajar di malam hari. Semula ingin kita terjemahkan begadang, cuman begadang sudah menjadi kalimat yang layaknya orang-orang yang enggak berduduk yang tidak berguna. Kita kan jangan pakai kalimat begadang. Begadang ya. Maknanya ya itu, cuman kita coba kali ini. Bangun di tengah malam menuntut ilmu, maksud saharil layali itu. Min saharil layali, bangun di malam hari menahan kantuk untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kama qala syair, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, biqadril katti tuktasabul ma'ali, sesuai dengan kadar kesungguhan dan jerih payahmu. Katti itu adalah jerih payah dan kesungguhan. Tuktasabul ma'ali, akan didapat al-ma'ali, keagungan, pangkat tinggi, kemuliaan. Waman talabal ula, barang siapa, waman dan barang siapa talaba mencari al-ula, ketinggian, pangkat, kemuliaan, sahiro, hendaknya dia bisa menahan tidur al-layali, di malam-malam hari. Ngapain? Bukan nongkrong, bukan itu, akan tapi belajar.
Tarumul izza, kau menuju ingin mendapatkan kemuliaan, thumma tanamu lailan, kemudian kau senang tidur malam. Laksana yaghusul bahra, seperti orang yang menyelami lautan. Yaghusul bahra, akan menyelami lautan. Gambarnya, kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan tapi kok tidur tok. Sementara yaghusul bahra, akan menyelami kedalaman lautan, man talabal la'ali, yang siapapun yang ingin mendapatkan permata-permata yang ada di dasar laut. Kalau hanya di atas laut namanya dapat buih, masuk dapat ikan, tapi lebih ya dalam lagi dapat permata. Uluwul ka'bi, tingginya pangkat itu adalah bilhimamil awali, adalah dengan himmah yang kuat. Untuk mendapatkan ketinggian pangkatmu itu hendaknya dengan semangatmu yang tinggi juga. Wa izzul mar'i, dan kemuliaan seseorang itu adalah kalau dia bisa fi saharil layali, bisa menjaga malam, bisa melek di malam harinya. Lagi-lagi tidak dijelaskan di sini untuk ngapain. Tidak dijelaskan karena sudah jelas yang diajak ngomong kalian para penuntut ilmu. Kalau syair ini dibacakan oleh orang jago begadang, pikir maknanya beda, dipikir nongkrong di perempatan sambil main gaplek, begitu bukan. Ya. Taraktu nauma rabbi fil layali, aku meninggalkan tidur di malam hari. Rabbi, wahai Tuhanku, fil layali, di malam-malam hari ya Allah. Ini isyarat, tidak cukup kalian belajar tok, tapi harus punya kedekatan kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu memohon sambil berdoa. Rabbil layali, di malam-malam memohon doa yang banyak. Li'ajli ridhoka, untuk mendapatkan keridhaan, demi untuk mendapatkan keridhaanmu. Ya maulal mawali, wahai Tuhan, Tuhannya para tuan-tuan. Kalau kita melihat tuan-tuan di semesta ini, bos-bos, Tuhan mereka adalah Allah, maka maulal mawali. Di mana juga mawali adalah budak-budak dan sebagainya. Tapi di mana Tuhan yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulal mawali maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ramal ula, barang siapa yang ingin mendapatkan, menuju al-ula, kemuliaan, min ghairi kaddin, tanpa jerih payah, ingin mendapatkan kemuliaan tanpa jerih payah, adha al-umra fi talabil muhali, seolah-olah dia menyia-nyiakan al-umra, umurnya, fi talabil muhali, untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Berhayal dia. Ditanya pengen apa kamu? Alim. Saya ingin alim seperti orang itu. Itu kalau bukan. Yang punya bapak alim, kamu pengen, kalau saya pengen alim kayak bapak saya. Misalnya. Tapi kerjaannya tidur, nggak mau sungguh-sungguh, nggak sampai kepada tujuan. Wafiqni, maka berikan kepadaku taufik ya Allah. Taufik adalah kemudahan di dalam melakukan kebaikan, adalah taufik. Taufik adalah kemudahan seseorang di dalam melakukan kebaikan. Ada orang dimudahkan, ada orang tidak dimudahkan. Wafiqni, berikan kepadaku taufikmu ya Allah, kemudahan darimu ya Allah, untuk melakukan kebaikan. Ila tahsili ilmin, untuk mendapatkan ilmu. Waballighni, dan sampaikan aku ya Allah, ila aqsal ma'ali, kepada tingkat tertinggi, pangkat tertinggi. Maksudnya berikan, kalau pengen alim ya alim beneran, berjaya-jaya beneran. Wakilah dikatakan semacam pepatah begitu, ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Ittakhidil laila, jadikanlah malammu jamalan, seperti kendaraan untuk berlari kencang. Tudrik, maka engkau akan bisa mengejar bihi, dengan itu, dengan seperti itu,
Ontamu itu malam, maksudnya giat di malam hari. Amala, semua yang kau angan-angankan. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh di malam hari itulah engkau akan dapatkan cita-cita, menggapai cita-citamu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Ini dari penulis atau bagaimana tiba-tiba kok qala al-musannif? Penasahnya. Tiba-tiba ada qala al-musannif, qala al-musannif. Qala al-musannif yang mana ini? Tidak ada. Wa qad ittafaqa li, katanya Syekh Zarnuji, wa qad ittafaqa li nadmun, telah diberi oleh Allah, yakni ittafaqa li ini kemudahan untuk membuat syair, kok kebetulan syairnya pas persis. Maksudnya persis seperti syair yang aku senandungkan, aku tulis. Ittafaqa li nadmun fi hadzal makna, ittafaqa, tepat Allah mudahkan kepadaku untuk membuat syair. Qad ittafaqa, telah tepat, telah sesuai, telah dimudahkan. Ittafaqa, anggap saya qad ittafaqa, telah dimudahkan oleh Allah li, bagiku, begitu saja. Artikan ittafaqa, dimudahkan. Li, bagiku, nadbun, sebuah nadham fi hadzal makna, sama maknanya kayak tadi. Kayak tadi ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala, maknanya kayak begitu. Apa itu? Man syaa'a ay yahtawiya amalahu jumala. Man, barang siapa syaa, menghendaki, ay yahtawiya amalahu, untuk bisa merangkum semua cita-citanya, jumala, yakni sebanyak-banyaknya. Orang punya cita-cita banyak. Kalau orang ingin mendapatkan cita-citanya itu dengan banyak, sebanyak-banyaknya, falyattakhid lailahu fid darkiha jamala. Falyattakhid, maka hendaknya dia menjadikan lailahu, malamnya, fid darkiha, untuk menggapai cita-cita yang banyak tersebut, jamala, laksana onta. Memang kalau orang Indonesia mungkin kurang begitu nyambung, kenapa kok, apa urusannya dengan onta. Kalau orang Arab itu biasanya perjalanan dengan onta di tengah malam itu nyaman, jamal. Orang dulu berjalan dengan onta, berjalan dengan onta. Dan berjalan di malam hari ini memang menjadi, kalau asalkan tidak ada dengan rombongan dan bersama Nabi, dalam riwayat, alaikum billaili fa innal arda tutfa biduljatiyah, hendaknya kita itu kalau pergian di malam, bumi itu dilipat di malam. Adapun kemakruhannya adalah di saat sendiri, dalam keadaan kurang sehat matanya. Tapi di sini adalah maksudnya apa? Malam-malam. Nah, ini maksudnya dihubungkan dengan onta. Onta berjalan di tengah malam, kuat di padang pasir, ngikuti bintang, langsung tujuan begitu. Sambil tidur di atas ontanya kendaranya itu. Tapi ini jangan tidur, maksudnya jadikan malam itu sebagai kendaraan. Mungkin kalau sekarang, kalau saat ini penyair ini baru ini adalah jadikanlah malam laksana roket, begitu. Belum ada roket waktu itu mungkin. Jadi untuk meluncur menggapai cita-citamu lah, gitu lah. Atau kereta ekspres atau bagaimana. Baik, aklil ta'amaka, kurangilah makan. Maksudnya gambar, ambil, jadikanlah malam kendaraan tercepatmu untuk menggapai tujuan. Tercepat dan terkuat. Onta itu cepat dan kuat. Zaman dulu. Kuda bisa cepat tapi nggak kuat. Cepat sebentar lah itu, kalau onta terus. Aklil ta'amaka, kurangilah makanmu. Bapak, kita ikuti saja musannaf bicara tentang panjang ini, nanti intinya adalah pokoknya kalau malam harus belajar gitu loh. Aklil, wah ini agak susah ini syair yang ini. Aklil ta'amaka, kurangi makanmu, kai tahdha bihi sahra, agar kamu bisa melek malam. Satu langsung menjawab, waduh kalau saya kurang makan, kurang konsentrasi.
Boleh makan tapi jangan kenyang-kenyang amat. Maksudnya itu orang kebanyakan makan itu biasanya ngantuan. Oh enggak, ini enggak banyak makan tapi ngantuan, berarti penyakitan. Aglil ta'amak, kurangilah makanmu, kay tahdha bihi sahra atau sahro, agar engkau bisa bangun malam in syi'ta, jika kau mau, wahai saudaraku ya sahibi, antablughal kamala, antablughal kamala, untuk engkau sampai kepada kemuliaan, kesempurnaan. Maksudnya jika engkau ingin dapatkan kesempurnaan, ingat bangun malam itu intinya. Sungguh-sungguh di malam hari dalam menuntut ilmu membaca. Cuman ada mengatakan, tapi kalau malam saya ngantuk, aklil ta'am, kurangi makanmu. Wakilah dikatakan semacam pepatah, man azhara nafsahu bil laili farraha qalbahu bin nahari. Santri ente waktu ujian, man azhara nafsah, kalau ada seseorang itu telah menjadikan dirinya itu bisa melek di malam hari belajar yang benar, faqad farraha qalbuhu bin nahari, maka akan farraha, dia artinya telah menyenangkan qalbahu, faqad farraha qalbahu bin nahari, maka dia telah menyenangkan hatinya di siang hari. Ujian gampang, senang. Coba kalau belajar setengah-setengah ngantuan, giliran ujian stres dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10. Pusing. Kenapa? Harokatnya beda ya dengan yang dia baca ya? Nah, ya beda, dirubah. Nah itu kan tukang tulis, tukang ketik. Faqad farraha qalbahu bin nahar. Man azhara nafsahu bil laili faqad farraha qalbahu bin nahari. Wala budda li talibil ilmi, wala budda, dan harus bagi penuntut ilmu, minal muwadhabati, tekun ala darsi, dalam pelajaran, tekun lah. Ini tekun itu penting. Kalau belum faham selesai jangan pindah dulu. Penyakitnya santri ini adalah gara-gara tidak faham lalu pindah. Maka yang ada adalah tambah tidak faham. Masalah itu sepelik apapun tidak beda dengan semacam batu atau apa saja. Di saat dipukul sekali memang belum retak. Mestinya kita nggak boleh putus asa. Coba pukul kedua kali, ketiga kali, mungkin kelima kali baru hancur nanti. Ini orang baru mukul sekali langsung nggak bisa. Kalau kita menggambarkan batu yang dibangun, ini ada dua faedah. Faedahnya inilah. Kalau ingin menyelesaikan masalah, khususnya masalah pelik, ya tidak cukup hanya sekedar menelaah sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin kelima kali baru kebuka permasalahannya. Di sisi lain, dalam kita mendidik seseorang pun nggak boleh kita sombong bahasa kita menyelesaikannya. Oh dulu itu anak nggak bener, tapi gara-gara saya jadi bener. Oh nggak bisa begitu, sombong. Karena seperti itu, kalau ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, dikasih batu untuk pecah. Yang pertama banting ceder, belum pecah. Yang kedua banting juga nggak pecah. Yang ketiga 4 nggak pecah. Yang keempat nggak pecah. Giliran yang kelima pecah. Oh saya berhasil. Nah, ya kan? Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan mengatakan yang paling hebat adalah saya yang telah memecahkan batu tersebut. Padahal sebetulnya pecahnya batu yang kelima itu karena retak yang dibuat oleh orang-orang yang sebelumnya. Inilah menjadikan kita nggak boleh sombong. Saya telah mendidik kamu sampai selesai sukses. Oh bukan, sebelumnya siapa yang ngajar Al-Bata? Nah kalau gurunya saja nggak boleh sombong, apalagi murid. Seperti itu. Baik. Harus muadhabah ini tekun. Jadi menekuni pelajaran itu penting sekali. Kalau kita tekun, aman. Tekun. Tidak paham sekali, jangan putus asa. Sebab yang kedua kali itu, kalau belum 4 kali, 5 kali, baru kebuka nanti. Bisa jadi seperti itu.
Wa tikrar, mengulang-ulang pelajaran, jangan bosan mengulang-ulang. Kita bertanya salah satu masyayikh, kita punya guru tuh bermacam-macam. Ada yang guru tuh jago hafalan. Kalau ditanya apa-apa ya hafalan. Akidah saya punya hafalan 190. Fikih saya punya hafalan 3000 pet. Ini wah, hafalan. Dikit-dikit hafalan. Masya Allah. Memang orangnya jago hafalan, hebat hafalan. Di sini pas ada tamu ke sini, Syekhna Muhammad Al-Amin. Ada yang tanya, tidak tahu dan santai. Kef Syekh, bagaimana agar bisa kita gampang mudah menghafal dan sebagainya, belajar itu. Dengan bahasa tawadhu beliau apa? Aku menemukan orang di Indonesia jauh lebih cerdas dari saya. Tawadhunya beliau, memang beliau juga cerdas. Cuman yang kita ambil faedah itu dari cara. Hanya kami itu orangnya tekun muwadhabah. Kami itu tekun. Jadi kita dulu diajar untuk membaca satu pelajaran itu adalah hingga sampai berapa kali Syekh? 100 kali. 100 kali. 100 kali. Kita mendapatkan berita waktu kita belajar dengan Habib Ali Mashkur, guru kita fikih. Pelajaran hendaknya kau ulangi tidak kurang dari 21 kali. 21 kali sudah berat, nggak bisa ngamalkan. Ketemu 100 kali. Coba kalau ente semua para santri ngamalkan omongan orang-orang besar begini, oh hebat. Kenapa? Kalau sudah 100 pasti hafal. 100 kali ngulang, hafal. Makna muwadhabah itu penting, itu menekuni. Dibaca. Diulang. Tidak paham dia. Terus. Fi awalil laili, dari awal permulaan malam, wa akhirih hingga akhir malam. Fa inna ma bainal isya'aini, awal lail, jadi habis maghrib, bainal isya'aini digunakan untuk belajar yang serius. Kemudian waktu sahar, siang sahur adalah waktu sahur, waktunya orang sahur, seperti agak akhir malam atau separuh malam ke atas. Termasuk min nawadiri rijal, itu orang-orang hebat yang aneh itu bapak alim punya anak alim. Biasanya yang ada bapak alim kemudian ketemu anak tidak seberapa. Tapi bapak alim, anak-anaknya alim semua. Imam Subuki. Ada Subuki bapak, Subuki anak. Bagaimana kisahnya seorang bapak punya anak alim-alim semuanya? Imam Subuki dan Subuki Taqiyuddin Subuki ayahnya itu subhanallah mendidik anaknya sampai seperti itu. Sampai umur 9 tahun sudah dikatakan termasuk kayak sultanul ulama, kayak dikatakan begitu. Bapaknya marah. Jadi ceritanya Imam Taj Subuki itu belajar dari ayahnya sampai alim, kemudian belajar sama yang lainnya. Rupanya ulama-ulama tuh melihat Taj ini alim bener umur 19 tahun, bayangkan. Sehingga digelari menjadi kayak pemimpinnya para ulama saat itu. Dengar abahnya marah, jangan. Letakkan bawahnya. Kata guru-guru yang lain, nah, dia berhak untuk menanggung. Tidak. Jangan taruh tinggi-tinggi, taruh tengah. Itu orang alim besar, orang hebat. Nah, bagaimana cara mendidiknya? Subhanallah. Tidak ada tidur setelah separuh malam. Istirahatnya habis sholat isya, istirahat, nanti bangun jam 12 sampai pagi. Disampingi olehnya ke masjid sambil belajar. Dan dinikahkan waktu umur 16 tahun, 17 tahun. Bukan ini yang ente dengar belajar, nah, intinya langsung ini santri melek bagian yang ininya. Kata abahnya, pokoknya kan tidak boleh mikir apa-apa. Yang penting kamu harus jadi alim. Dinikahkan, diurusi sama ayahnya. Ini santri yang paling hafal ini, wah. Bukan ini belajarnya tadi, habis separuh malam apa? Belajar. Kalau untuk nasihat untuk kalian, itu dinikahkan saja bisa alim, apalagi kamu belum nikah harus bisa alim gitu. Oke, intinya saya kayak niru sama kayak sepuku ini. Oke. Tapi ya, jadi betul penting menggunakan malam tuh para penuntut ilmu untuk belajar, bukan ngaco ngalor ngidul. Hati-hati kalau di pondok itu duduk sama anak yang sering kisah. Seneng kisah, cerita, khayal berjam-jam tidak habis-habis.
Hari libur lah bolehlah, malam Jumat sesaat boleh. Itu setiap hari kisah habis lah. Ya. Waktu syahar was-sahari waktu mubarak, waktu penuh berkah. Qila fil ma'na syi'run. Dikatakan oleh seorang penyair dalam bentuk syair yang maknanya seperti itu. Ya talabal ilmi bashiril wara'a. Wahai penuntut ilmu, bashiril wara'a, lazimi atau bashiri artinya tekunilah, senantiasalah. Kalau membasyar itu kan nempel terus, senantiasalah engkau wara'. Kalau bashir nempel, basyarah kulit dengan kulit masih nempel. Senantiasalah engkau al-wara'a wara'. Wara' itu adalah bukan sekedar menghindar dari yang haram. Wara' itu martabatnya menghindar dari yang haram sampai memilih di antara yang halal. Bukan menghindari yang haram, tapi sudah sampai kepada derajat dari yang halal pun masih dipilah dan dipilih. Itu orang wara'. Sehingga kita ingatkan kepada para wali santri, kalau pengen anakmu mudah dididik oleh guru-gurumu, awas. Dari mana rizki yang kau kirim buat anak-anakmu? Dan kita sampaikan kepada para wali santri, kalau memang rizkinya tidak haram, jangan ngirimi anaknya. Itu menghambat. Jangan ngirim duit kepada anaknya. Itu menyusahkan gurunya untuk mendidik anak. Karena dikasih makan haram. Dan hendaknya memang harus seperti itu seorang bapak. Jangan memberikan makanan kepada anaknya barang-barang yang enggak jelas. Cita-citanya baru tinggi, anaknya menjadi ulama. Tapi setiap saat dikasih makan haram, dan haram untuk sekolah biayanya haram. Nggak akan sampai. Basyiril wara', senantiasalah engkau wara'. Menjauh dari keharaman. Memilih di antara yang halal. Hati-hati maksudnya, hati-hati sekali. Takut haram, takut salah, takut dosa. Wajannibin nauma, kurangi jauhilah an-nauma tidurmu. Watruki syib'a, jangan kenyang-kenyang, tinggalkan kenyang. Jangan biasakan ngurusi perut. Lokaimat yukim sulba, kata Nabi. Suapan yang penting kita bisa apa? Bisa tegak punggung, maksudnya bisa berjalan, bisa ini. Bukan berarti tidak boleh makan. Nabi tidak mengajarkan seperti, bukan Nabi mengajarkan orang menyiksa diri, tidak. Artinya jangan sampai pikiran kita hanya urusan makan banyak, makan enak, makan enak. Bukan itu. Makan ya. Tapi kalau sampai dengan kekenyangan, hobinya kenyang dong. Nabi mengatakan ini baitudda, ini perut ini, kalau sudah perut yang masuk ke dalam perut tidak dikontrol juga jadi penyakit. Akan dipanen nanti di saat menjelang tua, umur masih muda, tapi sudah lengkap. Biasanya ini kan tidak menjaga makanan. Masa mudanya Masya Allah dia sering keliling kunjung ke tempat-tempat kuliner. 40 tahun ke atas kunjung ke tempat-tempat herbal. Pengobatan sudah berubah. Alternatif. Karena makanan yang pindah tetap keliling, cuman beda tempat. Jadi jaga makan itu penting untuk kesehatan. Juga di samping itu untuk menguatkan, untuk mengurangi kengantuanmu agar bisa malam itu bisa belajar dengan benar. Dawim ala darsi la tufarikuhu. Senantiasalah terus menerus dengan belajar. Santri itu kalau bisa kemana-mana, kalau nganggur begini dong. Buka sewaktu-waktu. Fal ilmu bid darsi, ilmu itu adalah dengan belajar. Qama akan tegak, wartafa'a terangkat. Ilmu itu akan didapat benar adalah dengan belajar.
Fayahtanimu, maka seorang santri hendaknya yahtanimu, memanfaatkan ayyamal hadatsati, waktu muda. Ikhtanim itu adalah mengambil sebuah keberuntungan, itu mengambil ikhtanim khamsan qabla khamsin, itu ambillah, lakukan, manfaatkan 5 ayyamal hadatsati, di waktu kamu masih muda begini, masih bisa ini, itu manfaatkan ini. Itu kurang ini. Wa unfawanis syababi. Unfawan apa, kurang fa ya, enggak ada fa-nya ya. Unfawanis syababi. Awal-awal masa-masa mudamu. Unfawanus syai, itu awal permulaannya. Unfawanas syababi, maksudnya manfaatkan masa-masa mudamu, di awal-awal masa mudamu itu. Kama qila, seperti dikatakan oleh seorang penyair, biqadril kaddi, sesuai dengan kadar kesungguhanmu, tu'tama tarumu, kau akan diberi apa yang engkau cita-citakan, kau mengharap. Maram itu cita-cita, harapan. Bulughul maram, kita buluh untuk mencapai kepada cita-cita atau tujuan atau harapan. Faman ramal muna, barang siapa ingin menggapai cita-cita, lailan yakum, barang siapa ingin menggapai cita-cita, lailan yakumu, hendaknya dia bangun di malam hari. Wa ayyamal hadatsati, dan khususnya di waktu masa muda, faqtanimha, maka manfaatkanlah masa muda. Ala, ingat hei semuanya para santri, innal hadatsata, sesungguhnya masa muda itu la tadumu, tidak abadi, tidak terus menerus, dan akan berakhir. Allah, sampai di sini insyaallah. Ya. Ini nasihat dari Syekh Zarnuji, maksudnya kamu pandailah membagi waktu, ngatur waktu nak, khususnya di malam-malam hari, waktu yang penuh berkah, habis maghrib. Kalau dikasih jatah sampai jam 10 belajar, manfaatkan, istirahat, setelah itu bangun malam, jam 3 sudah bangun, setengah 3 bangun, benar-benar bangun, melek. Jadi anak yang memanfaatkan waktu, anak ya, ini mungkin mumpung Buya ingat di sekalian. Sebab ada anak, ingat anak itu mungkin karena belum mengerti cara belajar. Ada duduk di masjid tuh, nunggu yang lainnya. Masya Allah. Sambil di apa nanti? Saya rasa gini. Sambil lihat itu bermenit-menit, sampai setengah jam, 1 jam. Ente ini santri atau perenung abadi? Santri dia baca, jangan bengong. Nunggu sholat, nunggu ke toilet, baca buku. Ngantri, Buya ceritakan kan kemarin. Kalau ngantri itu bukan orang ngantri, yang ngantri itu mikrofahnya apa, gayungnya itu ngantri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari jauh itu kelihatan, kita yang lain sambil main begitu. Wah, sudah maju. Tapi kalau yang pintar, enggak, nyantai. Sambil nunggu sudah hafal berapa bait, baca. Untuk bisa menjadi orang sungguh-sungguh, satu hal, jangan sombong. Ada orang tuh pengen dilihat cerdas, ini saya ingatkan di sini. Pengen dianggap pinter biarpun nggak belajar, nggak ada, bahlul itu orang. Ada gayanya, ada orang masyhur cerdas di kelasnya. Nggak belajar dia pinter, enggak. Jam 12 malam matikan lampu, dia baca sendiri, besok bisa jawab. Dia belajar, dia cuma sembunyi karena pengen dia dianggap orang cerdas. Ini termasuk harus disinggung masalah begini nih. Ada orang mau coba aja gayanya anak kalau sudah terlanjur dianggap cerdas di kelasnya, gayanya apa? Nggak mau belajar di kelas, gaya tidur, malah dia denger dia. Dia berarti alamat orang sombong, nggak bisa dididik jadi ulama. Bahkan seandainya pun kamu adalah orang yang sangat cerdas, nggak perlu kamu menampakkan itu. Tetap ngasih contoh yang lainnya, tetap seolah belajar begini. Biarpun sudah hafal ulang-ulang. Ketawaduan itu penting. Ini budaya ini harus dipangkas. Kita melihat ada orang-orang seperti itu, ada.
Karena sudah terlanjur dia dianggap, apalagi kalau dia dianggap dia sebagai orang yang ajib, dia laduni. Kenapa? Enggak belajar pun dia alim. Alah, laduni itu syaratnya belajar dulu, rajin dulu, dekat pada Allah. Karena nggak ada ilmu dari Allah, cerdas kayak apapun tapi tidak dekat pada Allah, nggak dikasih ilmu. Belajar yang sungguh, yang serius. Kan ada gaya-gaya. Kan sekarang ada kisah-kisah, wah ini dulu nggak pernah belajar tapi alim. Mana nggak ada, belajar dulu baru alim. Ya gimana Imam Syafi'i jadi alim besar? Belajar dari kecil. Umur 7 tahun ngafal Muwatta, sebenarnya ngafal Quran, ngafal. Memang ngafal Quran langsung hafal, ngimpi gitu. Nggak ada, belajar juga. Ini baru dibilang cerdas di kelas saja sudah malas belajar, guys. Padahal dia belajar sembunyi, nggak pengen dilihat sama orang lain, biar dianggap dia apa? Cerdas. Sembunyi dia belajarnya, lari sembunyi. Kelihatan temannya malu dia belajar. Gayanya lagi apa? Kalau ada teman yang belajar dia ganggu. Wah, ini ada model, paham kita ini. Kita mondok lama juga tahu. Hati-hati, nggak boleh di sini ada orang begini. Justru yang paling cerdas kamu harus ngasih contoh kepada yang lainnya. Kamu yang paling cerdas misalnya tetap gayanya sibuk belajar, nemeni. Bahkan kalau memotivasi anak pura-pura kamu tanya yang padahal kamu lebih ngerti, biar dia juga semangat belajar. Wah, ini tawadhu, nanti bakal ilmu. Kamu ngerti, paham. Cuman lihat temannya malas banget dia. Oke, boleh dong tanya, ajari saya dong. Dia semangat juga, kamu dapat pahala. Bukankah urusan kita dengan Allah, bukan urusan dengan manusia? Nggak perlu action gaya bilang cerdas dan sebagainya. Iblis cerdas, mau jadi iblis. Ya, santri semuanya. Inilah poin-poin yang perlu kita ingatkan. Ada gaya cerdas-cerdasan, ladun-ladun, majidub-majiduban. Ada, tidak berlaku. Belajar serius. Kita melihat sejarah imam-imam besar, orang-orang besar belajar benar. Lihat Imam Subuki bagaimana. Jam 12 malam bau nggak ada. Subuki anaknya kiai langsung alim. Wah, pantesan anak kiai nakal dulu dan alim. Ini adalah yang rusak anak kiai ini. Sehingga anak kiai pun akhirnya pura-pura nakal, padahal dia belajar digepuin sama bapaknya mungkin. Nggak begitu nak ya. Semua para santri dimanapun kalian berada. Jangan sombong dengan gaya cerdas, belajar yang serius. Kita mujahadah, semakin semangat dapat pahala besar. Termasuk yang susah ngafal itu. Lebih gede pahalanya dari yang cepat ngafal. Yang cepat ngafal 10 menit sudah selesai langsung main dia. Yang enggak ngafal, yang enggak cepat ngafal 1 jam, pahalanya 1 jam kok. Enak ya? Cukup insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rajin yang benar, jangan gengsi rajin, bukan berarti setiap rajin itu bebel. Jangan membuat kisah-kisah aneh, wah dia adalah orang yang tidak pernah belajar tapi dapat ilmu. Ilmu laduni sebenarnya. Kita ingin mulia di hadapan Allah, bukan disanjung manusia. Apa sih rendahnya kalau ada seseorang dibilang, wah dia dulu Masya Allah susah ngafal, rajin dia akhirnya muncul sampai alim. Nggak ada masalah, yang penting hasil alim. Memang ada mungkin, wah dia cerdas, makanya benar lalu alim. Mungkin. Yang setelah lagi, wah dia cerdas dulu, sekarang nggak tahu di mana ilmunya, nggak ada. Ya nggak enak itu, sombong itu. Sombong di masa mudanya, masa belajarnya sombong. Ingat, jangan pamer cerdas, jangan gaya cerdas-cerdas. Muwadhabah, tekun, belajar, bangun malam, serius, terus menerus, baca, ngulang-ulang pelajaran. Nggak perlu gengsi, maka ini kunci. Sudahlah. Kalau orang punya gaya-gaya begitu, yang gaya sok cerdas, nggak berhasil, sudah nggak berhasil dia. Kalaupun berhasil jadi orang sombong, karena dia pengen dicatat sebagai orang cerdas. Mau sombong dengan cerdas, kepleset kamar mandi, gegar tak hilang ilmunya, mau ngapain? Bismillah. Semoga Allah memberikan pada kalian ilmu yang manfaat. Ya, pesan Buya kepada semuanya. Hei para santri di pondok manapun kalian berada. Pegangi gurumu, tawadhu dengan gurumu, patuhi peraturan, pelanggar siap untuk dihukum, dan pasrahlah kepada gurumu yang akan membimbingmu sampai sukses. Jangan rewel, jangan banyak ngomong, ajari orang tuamu untuk patuh dan pasrah, maka itu akan ada kemudahan. Ya, para santri dimanapun kalian berada. Ini majelis bukan untuk santri Al-Bahjah saja, bukan. Semua santri, pesantren manapun banyak, karena dapat informasi yang ikuti banyak pesantren.
Kajian ini adalah kajian untuk santri-santri. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Allah menjauhkan kita dari sifat sombong, mengganti dengan ketawaduan, kecintaan kepada ilmu. Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin, kekuatan dalam belajar. Allah mengangkat derajat guru-guru kita, muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Allah menjaga keluarga kita semuanya. Allah mudahkan orang tua kalian dalam mencari rezeki yang halal penuh berkah untuk biaya kalian semuanya. Yang sudah meninggal, wafat, diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang masih hidup, panjang umur. Dan kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah. Niatkan. Yang sakit diberi kesembuhan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk, diganti dengan prasangka baik, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.